Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep sambal ijo khas Padang yang endes banget, gurih dan pedas. Sambal ijo yang ini sambal yang asli ya, yang original tanpa diberi tambahan tomat. Namun jika sahabat ingin menambahkan tomat hijau juga tidak apa-apa ya, bisa saja. Campurkan saja di dalamnya. Bahan-bahannya adalah cabai hijau secukupnya, sekitar 500 gram ya Wangi Pandan menggunakannya. Kemudian 1 genggam teri. Lalu cuci bersih semua bahan ini ya. Sedangkan bumbu-bumbunya antara lain 1 siung bawang bombay ukuran besar ya. Kemudian 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 lembar daun jeruk, garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya atau sesuai selera ya, dan 1 sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya ini bisa ditambahkan atau tidak digunakan sama sekali ya, sesuaikan saja dengan selera. Cara membuatnya: selalu cuci tangan hingga bersih atau gunakan sarung tangan plastik ya jika ada. Kemudian bersihkan cabai hijaunya. Buang seluruh bagian tangkainya terlebih dahulu. Untuk cabai hijaunya ini bisa ditambahkan jenis cabai rawit ya yang berwarna hijau. Jadi sesuaikan saja dengan selera sahabat. Di sini Wangi Pandan hanya menggunakan cabai hijau besar dan cabai hijau keriting. Namun jika ingin rasanya lebih pedas, dapat ditambahkan cabai hijau rawit yang perbandingan atau porsinya lebih banyak dibandingkan dengan kedua cabai ini ya. Jadi kemungkinan perbandingannya 3 banding 1 dan banding 1. 3 bagian cabai rawitnya dan cabai besar dan cabai keritingnya masing-masing 1 bagian. Dan jika sahabat ingin menambahkan tomat hijau juga bisa ya. Di sini Wangi Pandan hanya menggunakan cabai saja menurut resep originalnya. Jadi jika ingin dimodifikasi ditambahkan tomat juga tidak apa-apa ya, sesuaikan saja dengan selera. Nanti rasanya akan sedikit lebih asam. Sedangkan untuk jumlah banyak dari cabainya sesuaikan saja dengan kebutuhan sahabat. Di sini Wangi Pandan membuatnya agak banyak karena bisa disimpan berhari-hari ya jika dimasukkan di dalam lemari pendingin. Jadi tidak perlu repot-repot membuatnya lagi ya dalam kurun waktu beberapa saat. Namun tetap sesuaikan saja dengan kebutuhan sahabat. Nah seperti ini ya, setelah seluruh cabainya kita buang tangkainya dan bagian yang busuk. Kemudian kita cuci hingga bersih. Sedangkan bumbu-bumbunya kita rajang. Untuk bawang bombaynya rajang kasar saja ya, tidak perlu terlalu halus. Karena bawang bombay ini jika ditumis akan layu ya dan ukurannya akan sedikit menyusut. Jadi cukup besar-besar seperti ini ya atau kasar seperti ini. Sedangkan bawang merahnya bisa dirajang halus. Untuk bawang putihnya sebaiknya digeprek dan dicacah halus ya. Jadi ketiga bawang ini ukurannya berbeda ya. Bawang putihnya kita haluskan saja. Nah sahabat, untuk sambal padang ini
Jika dirajang, rasanya akan lebih enak ya dibandingkan jika kita menguleknya atau menghaluskannya. Karena teksturnya itu semakin terasa pada saat kita memakannya. Kemudian daun jeruknya kita buang-buang saja bagian batang tengahnya. Nah, seperti ini ya. Sedangkan cabenya kita rajang kasar juga ya, tidak perlu terlalu halus atau terlalu lembut. Mungkin sekitar 2 atau 3 cm panjangnya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian siap untuk kita rebus. Didihkan air terlebih dahulu dalam panci atau penggorengan. Kemudian rebus cabenya. Merebusnya ini jangan terlalu lama ya sahabat, 5 menit saja cukup. Agar warna dari sambal hijaunya nanti tetap segar. Setelah 5 menit, saring dan masukkan cabenya ke dalam panci atau mangkuk yang telah diberi air dingin atau air biasa ya, untuk menetralisir panas dari cabai ini dan mempertahankan warnanya agar tetap hijau. Kemudian siapkan ulekan atau gilingan atau lumpang dan haluskan cabai ini, namun hanya cukup ditekan-tekan saja. Jangan sampai halus sekali ya, cukup disobek saja bagian dari cabainya ini. Nah, seperti ini ya, tersobek dan tidak halus atau tidak perlu terlalu halus. Jika di Padang menggunakan gilingan ya sahabat, di sini Wangi Pandan menggunakan ulekan saja. Dan ulekannya ada 2 seperti ini ya, untuk mempercepat proses menghaluskan cabai ini. Nah, seperti ini ya hasilnya, tidak terlalu lembut, namun bagian kulit cabainya masih dapat terlihat. Sahabat bisa juga menggunakan lumpang ya, sama saja. Setelah itu cabai ini pun siap untuk ditumis. Panaskan setengah gelas minyak di dalam penggorengan. Kemudian goreng terlebih dahulu terinya. Goreng teri, tidak perlu terlalu kering ya, jangan sampai warnanya terlanjur kecoklatan. Cukup sampai terinya ini matang saja, agar terinya tidak keras atau alot ya. Nah, cukup seperti ini ya. Setelah itu terinya kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, untuk jenis dari terinya, sesuaikan saja dengan selera sahabat. Tapi sebaiknya tidak menggunakan teri Medan ya, yang terlalu kecil. Gunakan teri yang berukuran sedang atau berukuran lebih besar sedikit dari ini. Kemudian tumis bawang putihnya hingga harum. Setelah itu masukkan bawang merahnya dan bawang bombaynya. Dan setelah itu cabai hijau dan daun jeruknya. Setelah kita memasukkan cabai hijau ini, kita memasaknya sebentar saja ya, jangan terlalu lama agar cabai hijaunya ini tidak berubah warna menjadi kehitaman. Kemudian terinya, dan setelah itu tambahkan bumbu-bumbunya. Seperti garam, di sini Wangi Pandan menambahkan 1 sendok teh, bisa ditambahkan ya sesuai selera. Dan kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh.
gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Dan sambal ini pun siap untuk disajikan. Dan sambal ini sangat cocok disajikan bersama dengan nasi hangat dan ayam pop khas Padang. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa. Semerbak